wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika dan kode etik dan etik profesi, potensi diri dan berpikir positif. Nah, di halaman pertama ini, slide pertama kita akan membahas tentang etika dan kode etik. Kita akan membahas tentang perbedaan etika dan kode etik. Mungkin ada yang tahu apa itu etika dan kode etik, dan mungkin nggak ada yang belum tahu. Etika pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang berbeda di dalam diri manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya, bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan. Itulah etika berasal. Etika itu lebih kayak sopan santun. Jadi etika dalam kehidupan sehari-hari merupakan landasan atau alasan untuk bertindak sesuatu. Etika merupakan sebuah peraturan yang mengikat namun tidak sesuai hukum karena tidak memiliki sanksi tegas dan beberapa bersifat tertulis. Nah, sedangkan kode etik ini merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Berbeda dengan hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Kode etik hanya mengikat pada sekelompok profesional tertentu saja. Perbedaan antara etik dan kode etik ini secara garis besarnya ialah ketika etika adalah suatu hal wajib yang harus dimiliki oleh manusia, sedangkan kode etik adalah suatu peraturan yang hanya berlaku dan dimiliki oleh sekelompok profesional tertentu saja. Oke, saya hanya sedikit menerangkan etika dan kode etik. Dan kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu etik profesi, potensi diri, dan berpikir positif. Kita akan membahas tentang etik profesi, yaitu pengertian, fungsi, dan tujuan, dan etik profesi sarjana informatika, karena saya sedang menempuh jenjang S1 di jurusan informatika Mercubuana di Muria Selatan, Mercubuana Selatan. Oke, pengertian etik profesi. Di sini pengertian etik profesi itu adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dan rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Nah, itu adalah sedikit tentang pengertian etik profesi ya. Oke, di sini ada fungsi dan tujuan etik profesi. Fungsi etik profesi ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Nah, tujuan adanya etika profesi ini adalah merupakan tujuan kode etik profesi diantaranya sebagai berikut. Itu ada untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi dan untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Beberapa tujuan profesi di sini ada untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi, untuk membantu lain-lain ya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etik profesi sarjana informatika. Jadi sarjana informatika itu bukan hanya programmer atau analis atau yang disebut sebagai data science dan lain-lain. Jadi etik ya, sarjana informatika itu ada berbagai macam ya, bisa kalian tempuh menjadi programmer, computer network engineering, network administrator, web engineering, dan database engineering. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang programmer, computer network engineering, network administrator, web engineering, data engineering. Jadi programmer itu sebagai alumni teknik informatika itu kita harus bisa bagaimana membuat, merawat, dan mengembangkan beragam pemrograman komputer, website, maupun aplikasi. Jadi
programmer itu di sini kita bisa membuat aplikasi, merawat, mengembangkan. Bukan hanya aplikasi, website bisa kita di sini sebagai programmer ya. Terus computer network engineering, profesi ini terkadang dikenal juga sebagai data communication engineering. Jika nantinya menjadi seorang computer network engineering, tugasmu adalah merancang arsitektur, merawat dan mengelola jaringan pada suatu perusahaan atau instansi. Oke, saya akan lanjut aja karena waktunya hanya sedikit ya. Potensi diri. Ya, di sini ada potensi diri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang potensi diri, pengertian dan jenis potensi diri saja. Pengertian dari potensi diri itu adalah kemampuan atau kekuatan dari seorang yang sudah terwujud maupun belum terwujud, tetapi belum optimal. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut yang disebut potensi dasar. Nah, potensi dasar itu ada 3, yaitu yang dianugerahi oleh Tuhan itu ada 3, cipta, rasa, dan karsa. Adapun potensi diri diartikan sebagai kemampuan dasar dari suatu yang masih tersimpan dan terpendam di dalam suatu tersebut, yang menunggu waktu dinyatakan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri suatu tersebut. Nah, potensi diri ini juga bisa disebut suatu kemampuan serta kapasitas individu yang masih tersimpan di dalam diri. Maksudnya, masih mengendap serta juga diaktualisasi dengan secara perilaku ataupun perbuatan serta aksi. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis potensi diri. Potensi diri itu ada beberapa ya jenis-jenisnya. Ada potensi fisik, potensi sosial, potensi berpikir, potensi emosi. Oh, mohon maaf, di sini potensi sosialnya ada 2. Oke, kita lanjut aja. Berpikir positif. Oke, berpikir positif itu kita akan membahas pengertiannya, contoh, dan ciri-ciri berpikir positif. Pengertian berpikir positif itu adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi, kita berpikir positif itu adalah untuk membuat suatu sikap mental agar kita mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik dan menguntungkan. Nah, ciri-ciri berpikir positif diantaranya adalah selalu bersikap tenang, berpikir positif, tidak mudah khawatir, dan selalu berusaha untuk sikap bijak dan menghadapi ujian tersebut. Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh-contoh berpikir positif. Contoh berpikir itu ada beberapa, yaitu berpikir positif membantu kita memiliki lebih banyak energi, meningkatkan keyakinan kita pada kemampuan yang dimiliki agar dapat meraih masa depan yang lebih cerah, membuat kita merasa selalu terinspirasi, mendapat rasa hormat dan cinta dari orang-orang sekitar. Itu adalah contoh-contoh berpikir positif. Di sini ada ciri-ciri berpikir positif. Nah, ciri-ciri berpikir positif itu adalah ada 10 ya. Melihat masalah sebagai tantangan. 1 itu melihat masalah sebagai tantangan. Terus menikmati hidupnya. Pikiran terbuka untuk menerima suatu dan ide. Mengenyahkan pikiran negatif segera setelah pikiran itu terlintas di benak. Mensyukuri apa yang dimilikinya, tidak mendengarkan gosip yang menentu, tidak bikin alasan tapi langsung bikin tindakan, menggunakan bahan positif, menggunakan bahan tubuh yang positif, dan peduli pada cipta diri. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan, walaupun sedikit mungkin terbata-bata dalam perkataannya, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.